Quran Surat An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza hadarul kismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila hadir tatkala membagi-bagi itu kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, beri rezekilah mereka dari harta itu, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang sepatutnya. Pemberian pengobat hati. Dan apabila hadir tatkala membagi-bagi itu kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, beri rezekilah mereka dari harta itu. Ayat ini menunjukkan bahwa apabila seseorang telah meninggal, wajiblah harta benda peninggalannya dibagi sebagaimana tersebut di atas. Ahli waris laki-laki mendapat, ahli waris perempuan pun mendapat. Ayat ini memberi petunjuk pula kepada kita bahwa pembagian atau kismah hendaklah ditentukan waktunya dan disaksikan keluarga yang patut-patut, baik yang menerima warisan dengan langsung maupun yang di dalam daftar ketentuan syarat namanya tidak tersebut dan tidak berhak. Misalnya, jika seorang ayah mati, anaknya dan istrinya atau istri-istrinya saja bersama ayah dan bundanya yang berhak menerima waris. Adapun saudara-saudara, paman-paman, dan cucu-cucu si penerima waris tidaklah mendapat. Orang-orang ini dizawil kurba, artinya keluarga yang hampir, atau anak-anak yatim, anak keluarga yang dekat, atau anak yatim yang lain, ataupun tetangga-tetangga, apatah lagi ada hubungan kekeluargaan yang ternyata miskin pula. Hendaklah pewaris-pewaris yang telah mendapat bagian memberi rezeki pula. Itu adalah hal yang wajar dan patut dalam menegakkan kekeluargaan. Sebab mereka telah turut menyaksikan keluarga yang telah kematian itu mendapat rezeki tertumpuk yang datang dengan tiba-tiba, yang tidak didapat dengan susah payah dan kadang-kadang tidak disangka-sangka. Misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan di Medan. Lalu dengan perempuan itu dia mendapat seorang anak perempuan. Ketika anak itu masih kecil, dia pun merantau ke Jakarta. Karena kesulitan hidup, istrinya yang di Medan diceraikannya. Lalu dia menikah lagi dengan seorang perempuan di Jakarta. Dan dapat pula seorang anak laki-laki. Jandanya yang di Medan telah bersuami orang lain. Anak perempuan yang di Medan telah besar dan telah menikah pula. Mereka telah lama terpisah. Si ayah pun telah mati. Anak laki-lakinya yang di Jakarta telah baik untungnya dan telah kaya pula. Dia hidup dalam asuhan ibunya dengan saudara perempuannya yang di Medan hubungan sudah lama terputus karena berjauhan tempat dan belum pernah bertemu. Tiba-tiba dia mati. Harta bendanya hendak dibagi. Ibunya dapat 1/6, saudara perempuannya yang dapat separuh. Harta dibagi 6, ibunya dapat 1/6. Artinya 1 bagian. Saudara perempuannya yang di Medan dapat separuh. Artinya 3 bagian. Tinggal 2 bagian lagi, yang 2 bagian jatuh pula kepada saudara perempuannya sebagai asobah. Sebab dia tidak beranak. Padahal yang mengasuhnya dari kecil ibunya itu. Sangat kasarlah saudara perempuannya yang di Medan kalau dia tidak memberikan apa-apa pengobat hati ibu saudara laki-lakinya. Padahal dia adalah ibu kandung mendiang saudaranya dan bagi dirinya sendiri hanya ibu tiri. Dia telah mendapat rezeki laksana durian runtuh yang tidak disangka-sangka. Setengah ulama mengatakan perintah farzuquhum, beri rezekilah mereka, adalah perintah nadab atau sunnah saja. Karena kalau wajib, niscaya ada ketentuan berapa kerabat yang dekat mesti mendapat. Akan tetapi Said bin Jubair berpendapat bahwa perintah ini adalah wajib.
Setengah ulama mengatakan bahwa ayat ini sudah mansukh, dinansikan oleh ayat yang telah menentukan berapa bagian-bagian waris. Akan tetapi kita lebih condong kepada pendapat yang dikemukakan Said bin Jubair itu, yaitu wajib dan ayatnya adalah muhkamah, jelas dan jitu. Demikian juga kepada anak yatim, orang miskin, terutama dari kalangan keluarga, tetapi mereka tidak berhak menerima waris. Obatlah hati mereka dan usahakanlah menghilangkan rasa iri hati mereka karena mereka menjadi penonton orang membagi-bagi rezeki dengan tiba-tiba karena kematian seseorang. Kemudian datanglah ujung ayat yang lebih menjelaskan lagi maksud perintah itu, yaitu dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang sepatutnya. Selain pemberian harta benda, ada lagi yang lebih penting, yaitu mulut yang manis, kata yang dapat mengobat hati. Karena manusia kadang-kadang lebih puas hatinya jika diberi kata-kata yang patut. Misalnya, jika pemberian itu sedikit, mintalah kerelaan mereka, sebab hanya sekian yang dapat diberikan. Bukankah mulut yang manis dan tutur kata yang timbul dari budi yang tinggi lebih besar kesannya di hati manusia daripada harta yang apabila dipakai akan habis juga akhir kelaknya. Berkatalah setengah ulama yang patut diberikan ialah berupa barang-barang yang bisa diangkat dan dibawa. Misalnya kain baju, jangan rumah atau sawah ladang. Akan tetapi ayat sendiri tidaklah masuk ke perincian yang berkecil-kecil. Malahan semuanya diserahkan kepada iman orang-orang yang bersangkutan sendiri. Misalnya pada zaman peralihan sekarang ini, ada seorang laki-laki anak Minangkabau meninggal dunia. Ahli warisnya ialah istrinya, ibu bapaknya, dan asobah pada anak-anaknya. Ketika pembagian tarikah, kemenakan-kemenakan turut hadir. Tidaklah pantas kalau sepewaris tidak memberikan apa-apa tanda kenangan mamaknya yang telah mati untuk dilihat-lihatnya. Padahal dalam adat jahiliyah Minang, kemenakan itulah yang mendapat. Pada pendapat penulis tafsir ini, tidaklah ada salahnya dan tidaklah termasuk meratapi orang yang telah mati jika sehabis pembagian atau kismah harta peninggalan diadakan jamuan makan ala kadarnya, yang di sana dapat dikeluarkan kata-kata yang ma'ruf, bermaaf-maafan antara keluarga yang ditinggal. Sebab dengan matinya beliau boleh dikatakan telah hilang pusat jala pumpunan ikan yang mematrikan kekeluargaan pada zaman yang lampau. Dengan matinya beliau, kita telah terpisah jauh, dibawa untung masing-masing, entah tidak akan bertemu lagi.